Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan tak lupa teman-teman PAI 5C yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan keilmuan. Singkat saja, di sini saya atas nama Fausen dengan nomor induk mahasiswa 20210960111913, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai jawaban saya di ujian akhir semester mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini ada 5 soal. Di sini saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama yaitu administrasi lebih luas dari manajemen. Yang kedua yaitu administrasi sama dengan manajemen, dan yang ketiga yaitu administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut di sini. Yang pertama yaitu arti dari administrasi lebih luas dari manajemen, yaitu Milon Brown, yaitu karena administrator sebagai pengambil atau pembuat kebijakan, sedangkan pada level manajer atau manajemen hanya dalam proses pelaksanaan kebijakan begitu. Jadinya administrasi itu dikatakan lebih luas daripada manajemen. Namun yang kedua itu administrasi sama dengan manajemen, yaitu Bleoder, Demak, and Quening, karena fungsi manajemen sama dengan fungsi dari administrasi. Karena kenapa? Sama-sama untuk mensejahterakan dalam kelembagaan maupun di swasta maupun di negeri dalam mengelola lembaga tersebut begitu. Yang ketiga yaitu administrasi lebih sempit dari manajemen. Administrasi diartikan sebagai ketatanan usaha atau clerical work gitu. Jadi manajemen di sini sebagai penata usaha dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan begitu. Yang kedua yaitu menurut Miss Gregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara MED dalam salah satu buku karangan yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y, teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan pemimpin, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya di sini, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Di sini saya mengambil untuk manusia X dan manusia Y. Kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan kontingensikan. Di sini karena Karena gaya kepemimpinan kontingensikan di sini merupakan jenis kepemimpinan yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan seorang haruslah sesuai dengan situasi lembaga atau yang dipimpinnya. Jadi menyesuaikan antara situasi yang X dan Y, bagaimana kebutuhannya, apa yang harus dibijakan begitu. Yang ketiga yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo, demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut tentu semuanya mempunyai kelebihan dan masing-masing. Pertanyaannya,
Dari keempat tersebut, menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini? Dijelaskan alasannya. Di sini saya mengambil kepemimpinan di atas dari 4 di atas, yaitu lebih setuju kepada gaya kepemimpinan demokratis. Karena kenapa? Dalam gaya demokratis yaitu adanya gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama, atau menjamin kemerdekaan dan persamaan mengemukakan pendapat sebagai suatu atau keseluruhan yang utuh begitu. Jadi model pemimpinan demokratis di sini itu berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi dapat berjalan secara lancar dan dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan apabila berbagai masalah yang ditimbulkan keputusan bersama antara pejabat yang memimpin maupun yang dipimpin. Di sini untuk bawahan itu diberi peluang besar untuk untuk mengatur sebuah lembaga. Dan di sini ada beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis, yaitu yang pertama, hubungan antara pemimpin dengan anggota atau bawahan lebih harmonis dan tidak kaku. Di sini jelas sudah kalau semisal antara bawahan dan pimpinan itu tidak ada masalah atau tidak ada kekakuan dalam berorganisasi, maka suatu yang direncanakan akan berjalan dengan lancar begitu, karena tidak ada kesungkanan atau ya sebatas kayak yang gak enakan begitu. Hubungannya itu harmonis begitu. Keputusan yang dan kebijakan diambil melalui diskusi akan membuat para anggota merasa dibutuhkan dan dihargai. Jelas mengembangkan daya kreatif dan bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Anggota akan merasa bersemangat sebab merasa diperhatikan. Administrasi terbentuknya kubu oposisi dikarenakan pemimpin dan bawahan sejalan. Yang keempat yaitu mengenai visi misi. Ketika mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang belum memahami apa yang dinamakan visi misi. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi di tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi lembaga yang Anda analisis tersebut. Di sini kami mengenai pengertian visi dan misi. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Artinya di sini visi itu adalah tujuan utama begitu. Tujuan utama untuk yang memuat impian, cita-cita atau nilai masa depan untuk kedepannya dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu misi. Secara sederhana, visi adalah keinginan atau cita-cita perusahaan di masa depan, sementara misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Di sini kalau saya simpulkan di sini, antara visi dan misi itu saling berhubungan. Kalau visi itu adalah tujuan utama untuk pergerakan menuju suatu organisasi yang kedepannya, sedangkan misi itu adalah jalannya. Jadi visi itu seumpamanya gini, semuanya kita mempunyai tujuan ke daerah Jember Kota gitu. Nah, kita ini terutamanya saya itu kan dari Sumber Jambe. Jadi jalannya itu melalui Kenyempatan Sukawono, Jilbuk, dan Arja Sapetrang. Lah, itu yang dinamakan misinya. Jalan-jalannya itu, patokannya itu yang dinamakan misi begitu.
Mengenai perbedaan visi dan misi, yaitu di sini tidak banyak. Yang pertama yaitu visi adalah tujuan utama, gambaran secara garis besar atau cita-cita tertentu dari suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga di masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan misi sendiri adalah gambaran dari cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan atau mewujudkan tujuan utama tersebut. Dari sekian banyaknya visi dan misi yang pernah dibuat, biasanya visi membuat pernyataan yang memiliki sifat umum, sedangkan misi biasanya memuat penjelasan suatu pernyataan dengan bahasa yang lebih operasional, khusus dan detail. Seperti yang ada di lembar jawabannya saya di sini, yaitu terwujudnya visinya di sini terwujudnya prestasi didik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkarakter mandiri, kritis, kreatif dan berbineka global. Di sini mengenai misinya itu ada 6, yaitu yang pertama, mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan insan yang memiliki akhlak beragama, pribadi sesama dalam dan negara gitu. Di sini misinya itu ada 6, sedangkan visinya itu bervariasi umum tapi mencakup misinya begitu. Di sini visi itu sebuah tujuan untuk masa yang akan datang, sedangkan misinya di sini adalah langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan kepada visi begitu. Yang selanjutnya itu yang nomor 5, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda? Di sini dalam pandangan saya, sekolah yang seperti itu belum bisa dikatakan sekolah yang bermutu. Karena kenapa? Karena dalam hal proses tersebut ada jarangnya proses pembelajaran. Kalau dibandingkan dengan sekolah bermutu di sini adalah sekolah yang administrasinya lengkap, yaitu salah satunya bentuk dari tertib administrasi, mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Dilihat dari perspektif operasional, manajemen sekolah berbasis MBS dikatakan bermutu jika sumber daya yang manusia bekerja secara efektif dan efisien. Di sini yang dikatakan efektif dan efisien itu melakukan apa yang harus dilakukan begitu. Kalau semisal siswanya atau gurunya itu jarang mengajar atau masuk ke dalam kelas untuk mengajar, maka kan sudah tidak termasuk dalam ketertiban administrasi. Sehingga dalam sekolah yang ada di atas atau sekolah yang jarang masuk belajar, belum melakukan administrasi yang sangat baik dan efisien, seperti jarang adanya proses kegiatan pembelajaran. Mungkin begitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.